Selamat datang kembali di praktikum kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam mengenai anatomi dan morfologi kalkun jantan. Pemahaman akan struktur organ-organ ini sangat krusial, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan dasar, tapi juga dalam konteks produksi ternak unggas. Selain pengamatan dan pengukuran eksterior dari kalkun jantan, bagian interiornya, yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi kalkun jantan juga diamati dan diukur. Terakhir, kita mengamati dan melihat dari bagian karkasnya juga. Untuk melaksanakan praktikum ini secara akurat, kami menggunakan sejumlah bahan dan alat yang cukup spesifik. Setiap alat dipilih untuk mendukung pengamatan yang objektif dan terukur. Di antaranya adalah seperti berikut. Kalkun jantan sebagai objek utama pengamatan kita, papan diseksi dan wadah penampung untuk menjaga kebersihan dan keteraturan selama proses pengamatan, pisau dan gunting bedah untuk menyembelih, juga untuk membuka rongga tubuh kalkun dengan presisi. Lalu ada timbangan, ngeli ukur atau meteran dan jangka sorong, kompor, panci, dan juga air. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kami mengikuti prosedur praktikum yang telah ditentukan secara cermat. Setiap langkah dilakukan secara sistematis untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Persiapan dan spesimen kalkun jantan disiapkan, lalu ditimbang bobot hidupnya. Pengukuran morfologi eksternal. Sebelum diseksi organ internal, kami melakukan pengukuran morfologi eksternal pada karkas, seperti panjang total, tinggi, lebar dada, serta lingkar dada dan paha. Setelah itu, dilakukan proses penyembelihan. Prosesnya dilakukan dengan cepat dan tepat menggunakan alat yang tajam untuk memastikan kematian instan dan meminimalkan stres pada hewan. Proses ini dilakukan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan dan prosedur penyembelihan yang diterapkan. Penyiapan karkas awal. Setelah disembelih, kalkun ditimbang kembali untuk mengetahui bobot badan tanpa darah. Lalu, segera di-scald atau direndam air panas. Untuk memudahkan pencabutan bulu, kemudian dibersihkan dari bulu dan ditimbang kembali. Pembukaan rongga tubuh. Selanjutnya, kami melakukan insisi pada bagian abdominal untuk membuka rongga perut. Dengan hati-hati menghindari kerusakan pada organ internal. Identifikasi dan pengukuran organ saluran pencernaan. Organ-organ saluran pencernaan diidentifikasi dan dipisahkan secara berurutan, mulai dari esofagus, tembolok, proventriculus, halus, usus besar, hingga sekum. Setiap organ ini kemudian kami ukur bobot dan dimensinya menggunakan timbangan digital dan penggaris. Identifikasi dan pengukuran organ saluran reproduksi. Setelah itu, kami beralih ke identifikasi organ saluran reproduksi jantan, yaitu testis, yang kemudian diukur bobotnya. Analisis karkas akhir. Terakhir, kami melakukan analisis karkas secara lebih detail, menilai bobot bersihnya setelah semua organ internal diangkat, serta proporsi bagian-bagian utama seperti dada, paha, dan sayap. Setiap tahapan ini telah kami dokumentasikan secara visual, seperti yang dapat Anda saksikan dalam video. Dari seluruh rangkaian pengamatan yang telah kami lakukan, kami berhasil mengumpulkan sejumlah data kuantitatif yang menunjukkan karakteristik spesifik dari setiap organ dan bagian tubuh kalkun jantan. Hasil pengamatan ini telah kami tabulasikan dalam bentuk tabel dan akan kami tampilkan secara visual sebagai berikut. Pada tabel morfologi kalkun jantan, kami mencatat dimensi fisik internal kalkun jantan ini sebagai berikut. Selanjutnya, di pengamatan dan pengukuran kedua ada saluran pencernaan kalkun jantan. Nah, tabel ini menampilkan data spesifik organ saluran pencernaan kalkun jantan yang kami amati sebagai berikut. Esofagus memanjang dari mulut ke tembolok. Lalu untuk panjang usus dan panjang usus besar akan mencerminkan area penyerapan nutrisi dan air yang luas, serta sekum yang penting untuk fermentasi serat. Selanjutnya yang terakhir ada saluran reproduksi kalkun jantan. Pada tabel saluran reproduksi kalkun jantan, kami mencatat karakteristik testis. Berikut hasilnya.
Bobot ini mengindikasikan aktivitas produksi sperma yang optimal pada kalkun jantan yang kami amati. Dikutip dari Rahmatullah A pada tahun 2024, organ reproduksi utama pada sistem reproduksi kalkun jantan adalah testis yang mempunyai sel Leydig pada jaringan intestitialnya. Sel Leydig ini berperan penting dalam spermatogenesis dan steroidogenesis. Selanjutnya yang terakhir ada mengenai karkas kalkun jantan. Di tabel ini akan merangkum data karkas kalkun jantan setelah proses pemotongan. Berikut datanya. Dari data ini, kami dapat menghitung persentase karkas sebesar yang ada di data, yang akan menunjukkan efisiensi konversi pakan menjadi daging yang sangat baik. Selanjutnya, kami mengutip dari Cizzolini et al. Pada tahun 1999 dalam Lestari et al. 2020, yang berpendapat bahwa kalkun memiliki kandungan kolesterol rata-rata 74 mg dibandingkan ayam yaitu 81 mg. Selanjutnya, dikutip dari Praitno et al. Pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa untuk kalkun yang berkualitas baik atau gemuk, penyusutan kalkun hidup menjadi karkas, yaitu tanpa ceker, kepala, dan jeroan adalah sekitar 30-35%. Untuk kalkun jantan, bobot hidup 5-6 kg yang akan menjadi karkas sekitar 3,5-4 kg. Lalu untuk penjelasan yang terakhir dikutip dari China Jariawong dan Wang Qiao pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa peningkatan bobot gizzard dan jantung selaras dengan meningkatnya serat kasar ransum yang menggunakan tambahan pakan, contohnya palm kernel meal. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh rangkaian pengamatan anatomi, morfologi, dan data kuantitatif yang telah kami peroleh, dapat kami tarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, kalkun jantan memiliki morfologi fisik yang dominan dan adaptif. Kalkun jantan menunjukkan karakteristik morfologi fisik yang besar dan kuat, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran panjang, tinggi, serta lingkar dada dan paha, yang mendukung perannya dalam peternakan dan keberlangsungan spesies. Lalu yang kedua, saluran pencernaan kalkun jantan sangat efisien dan dirancang untuk pertumbuhan optimal. Organ-organ pencernaan kalkun jantan seperti gizzard yang berat dan usus halus yang panjang berkolaborasi untuk memastikan efisiensi pencernaan pakan yang tinggi, mendukung pertumbuhan bobot tubuh yang cepat dan produksi daging. Yang ketiga, potensi reproduksi kalkun jantan didukung oleh struktur testis yang baik. Ukuran dan berat testis yang signifikan pada kalkun jantan menunjukkan kapasitas reproduksi yang baik, memastikan fertilitas dan kelangsungan genetik populasi. Lalu yang terakhir, karkas kalkun jantan menawarkan kualitas daging tinggi dan efisiensi produksi yang luar biasa. Dengan persentase karkas yang sangat tinggi dan proporsi daging dada yang dominan, karkas kalkun jantan terbukti sangat efisien dari sisi produksi dan memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai sumber protein hewani berkualitas. Demikianlah video praktikum kami mengenai anatomi dan morfologi kalkun jantan. Semoga pemahaman kita tentang unggas ini semakin mendalam. Terima kasih atas perhatiannya.